Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Sadah yang dirahmati Allah. Berikut pengajian Ahad Subuh 18 Februari tahun 2024 oleh Dr. Haji Muhammad Aji Nugroho, Kalsi MUPDA. Ustaz Dr. Haji Nugroho Kalsi, Ustaz Nurul Mustafa, Terlaksanaipun pengurus takmir Masjid Nurus Sadah, ini sepuh khusus sepuh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan Ahad Subuh rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ila akhir ayat. Qala Nabi fil hadisi as-sahihah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, sayati ala nasi sanawatun khada'at yusaddiquna fiha al-katib wa yukatibuna fiha as-sadiq wa yuqanak al-qa'im wa yuhabbiru al-alim wa yabtiku al-rawabidut wa marwabidu ya Rasulullah ar-rajulu al-kafah yakulu al-asya'il ammah. Qala al-ulama al-haqqu bila nidamir yaglibu al-batil bil-batil. Sadaqallahul adzim wa sallallahu ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Hadratul muhtaromin, segenap jamaah salat subuh Masjid Nurus Sadah yang dirahmati oleh Allah SWT, yang kami hormati Pak Takmir, wabil khusus sahabat Allah, senior Allah, Bapak Yai Nuri Nurul Mustafa, secara terkemauan Bapak khusus Pak Bagiono dan sampun ngikuti kula hampir sebulan terkonter terakhir wong dalu. Pokoknya diingiti alur supaya alur supaya ya sak dan ibun Rasulullah setelah 10 panjenengan sedaya menika sakit dados piantun ingkang istiqomah, yang paling penting malih dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Indonesia Bapak, di sini ada tulisan waktu khutbah dan ceramah maksimal 15 menit. Terus ini suatan lagi ical, awet kemarin itu buatan lereng. Kalau ini saat ini pemilu buatan perlu raos karena biasanya pun akan ditibat kampanye. Alhamdulillah kok ansruk begitu kurang pemilu ini pun alhamdulillah ada 6 titik dan injak dari 5 titik mulai subuh pada geser malah ke Masjid Nurus Sadah, langsung geser malah wonten Suruh Tingkir, geser lagi wonten Karanggede dan mulai wonten di beberapa titik. Terus ini keluar mana suara nengah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT,
di dalam Quran menika Allah Subhanahu wa taala menika sampun klasifikasi derajat tiang bodho niku wonten 3. Niki penting mbok menawi kula panjenengan sedanten menika masuk dalam 3 kategori menika. Kalau dalam bahasa Arab namanya darajatul jahli salah satu. Derajat tiang bodho niku 3. Wonten 3 panggilan, wonten 3 makna untuk Quran. Silakan mawon mungkin dipun tadaburi menawi panjenengan badhe maos wonten Quran. Mungkin Quran itu akan menunjukkan dengan 3 kondisi menika. Yang pertama, Quran menika nutup ayat, menawi nutup ayat menika dengan kalimat layak lamun. Layak lamun niku maknanipun napa? Maknanipun jelas ora ngerti apa-apa. Layak lamun, ora ana sapa sing menungso menika wau yang lamun pengetahuan belajar belas ora ngerti napa-napa. Jadi pertanyaannya kok Allah menungso ora ngerti apa-apa niki siji mesti ora tau tunggu. Loro bintang pengajian ora tau makan. 3 agar roh kebaikan yang memblengos. 4 agar rumatan yang ora krungu. 5 agar roh kotak amal yang ora turu. Iki sing elek kabeh niku. Layak lamun ora ngerti babar. Sehingga bisa digambarkan mungkin orang ini tidak pernah belajar untuk tolak ilmi, sehingga dari segala sesuatu perbuatannya sering kali bertentangan dengan ajaran agama. Ya karena dia alasannya tidak mengerti, maka segala sesuatu yang diperbuat oleh dirinya karena dirinya tidak mengetahui tentang apa yang diperbuat, maka dia termasuk orang-orang yang selamat atas perbuatannya. Orang ngerti. Nah ini kesimpulannya lah, kalau orang ngerti kita berbuat bagaimana Pak? Juga gitu orang ngerti. Makanya di hadis ini kok innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu menika diukur kali niate. Lan urusan mboten ngertos tenan niat menika, maka dipastikan amalnya tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang akhir. Maka kondisinya sebetulnya layak. Ini bahaya. Terus wakil generasi milenial saat menikah kata sing mboten mangertos. Banyak Quran itu menyampaikan hal-hal yang harus disembunyikan malah dibuka. Contoh mawon di dalam surat Yasin ini kan kula panjenengan sering mau sebuah kalimat. Nek kalimat menika sebenarnya rahasia dipun Gusti Allah sing biyen wong niku mboten semua orang bisa paham. Tapi kemudian di zaman ini orang bisa paham. Contohnya apa? Quran niku dalam surat Yasin ketika kalimat ini Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna ala aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu masa menungso menika ngendikan mboten ngagem mulut tapi ngagem tangan, dan ketika yang menika setuju terhadap tangan maka dia akan melangkahkan kakinya menuju petunjuk daripada tangannya. Melihat kalau dulu orang-orang semangat, oh kisuk ono surga, oh sok iki yaumul hisab, wong mulut tidak berfungsi, sing ngomong itu tangan ini kaku, orang itu seperti lidah, sehingga dia bisa membelok-belokkan apa yang ada dan apa yang harus disampaikan. Tapi tangan itu lurus terus. Makanya menarik dari istilah menikah disebut gambarkan. Dulu ini orang membicarakan ayat akhirat, tapi orang sekarang maknanya bukan ayat akhirat. Ini ayat WA. Bapak itu menghubungi pulau belas telepon mau boten. WA kok irit pulsa. Berarti sih menarik ngomong. Ini rahasia Gusti Allah.
dia murni menafsirkan ayat ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau, tapi kemudian saat ini sakit dijangkau. Bapak WA ngemotakan jawab aja dengan tidak minggu. Kalau dijawab jawab di tangan dengan kemudian Injil, ampun sukai modal gitu. Ini kebetulan kalimat dalam materi kesannya dalam PPT. Begini, kalau orang itu susah bisa kita menerjemahkan loh, tangan saja bisa ngomong dengan media yang namanya WhatsApp. SMS, ini ayat SMS, ayat WhatsApp, Masya Allah. Rasanya justru orang dipertahankan diri. Makanya Quran menikah tetap aja hanya tafsirnya yang berubah menyesuaikan kondisi zaman. Dulu orang menikah merasionalisasikan yang namanya Isra Mi'raj itu wangi lebih tahu. Oh ya mungkin orang itu perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis dengan durasi yang begitu panjang, sedangkan kendaraan yang ada pada waktu itu yang paling istimewa namanya motor, disusul dengan kendaraan yang namanya kuda. Tapi kemudian prosesnya menikah, yang mereka sakit dimugi di daerah yang disebut namanya Baitul Maqdis yang awalnya menjadi tempat yang paling keramat. Kenapa? Karena disitulah pusat keagamaan muncul pada waktu itu. Dan Nabi Muhammad sakit tidak mereka dalam kondisi satu hari yang kemudian pulang ke Mekah dan beliau dipaksa untuk menceritakan apa yang diterimanya ketika bertemu kepada Allah SWT. Loh itu panjang, tapi hanya satu manusia pada waktu itu langsung mengatakan percaya. Siapa namanya? Abu Bakar. Maka Abu Bakar menikah gak ada julukan As-Sidku, langsung percaya. Maka kemudian dalam agama itu disampaikan, kalau seandainya ada orang datang kepadamu dan dia menyampaikan sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan, maka langsunglah kalian mengatakan setuju dan saya mempercayainya. Jangan sampai kemudian kau mengatakan bahwa hal yang disampaikan itu belum tentu kau ada kebenarannya. Padahal sesuatu yang benar menikah pasti dan jelas. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya apa ciri-ciri Baitul Maqdis oleh orang-orang yang tidak percaya, maka Nabi Muhammad sakit menggambarkan isi Baitul Maqdis itu seperti apa, bentuknya seperti apa, sehingga pada waktu itu banyak sekali orang terkendala. Kok yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW persis dengan apa yang pernah aku lihat. Ada beberapa orang Arab yang pernah melihatnya. Ini sejarah yang luar biasa. Jadi kalau bukan banding, kalau cerita tentang itu panjang. Dan kisah menarik nonton. Yang menarik dari kisah ini kemudian menyebabkan terpilih endi posisi yang senantiasa mengabaikan Nabi Muhammad atau bahkan orang tersebut membenci terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka menjadilah dia mempercayai sabda Nabi Muhammad SAW merupakan kunci yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diperoleh dari proses yang lebih jelas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka kalimat menikah menyebabkan tidak semua orang itu bisa paham dengan baik apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga dia membutuhkan proses. Yang proses ini menyebabkan pemahaman terhadap ayat itu menyesuaikan dengan kondisi zaman, waktu yang telah berjalan sampai sekarang. Sehingga orang dulu menafsirkan, maka ketika berbicara tentang Isra tadi temukan, kalau dulu susah, tapi kalau sekarang ada pesawat telepon yang ketika menghubungi orang tidak perlu yang namanya hitungan detik, langsung nyambung kecuali sinyalnya hilang. Jadi alamatnya ada di telepon kok orang yang mau nyambung, mereka tidak punya sinyal. Nah ini kok orang itu membutuhkan salah satu di antaranya sinyal-sinyal itu akan membuat orang itu terhubung. Kalau kemudian hanya mampu mendengarkan yang namanya suara, tapi saat menikah sampai bergeser lagi, namanya bisa melihat interaksi dengan wajah,
sehingga memunculkan hukum baru, pertanyaan baru. Kalau iya terkali viral, tapi sudah lama dan hingga sampai saat ini masih diperdebatkan. Siji, boleh nggak menikah menggunakan fasilah video call? Lebih perkembangan zaman baru sekali. Sakit buatan nikah diwasilai ngajak video call. Jadi sing lanang misalnya wonten daerah di sing jalan wonten sing istri wonten katakanlah daerah mriki. Sing ijake siji di Jakarta, siji di Sumatera, setunggal ini saksinya mungkin orang Afrika. Ketemu di Zoom meeting, akhir media Zoom. Saya nikahkan dari kurang ini pedok, listriknya mati, sinyal hilang. Rasa terapi. Untuk kemajuan zaman, bagus sekali. Kalau minimalnya, saya menarik untuk usulan namanya haji metafirse. Haji metafirse itu haji simplipur. Haji yang dilakukan oleh orang tidak perlu datang ke lokasi tempat orang itu haji. Dia hanya cukup menyiapkan kacamata 3 dimensi kali layar lebar dan kemudian digunakan untuk melihat layar lebar itu. Modal tawaf gemubeng sing dihubungi omahe dhewe. Utawi masjid dhewe. Modal munggo nggih wukufe nggo sak nggon-nggon saged ning Pancasila. Begini, haji metaverse, haji digital. Ini perkembangan zaman, tapi kemudian muncul penjelasan tidak bisa dilakukan haji metaverse. Padahal itu menarik. Siji, sak dodon iki mboten perlu antri. Nomor kali, ora perlu pakai 45 juta. Nomor 3, bisa dilakukan dimanapun dia berada. Nomor 3, itu koyok uripe di dunia nyata kacamata itu membuka dirinya kayak hadir di lokasi. Mau koyok hidup bisa dia bergerak sendiri kalau mereka istimewa. Tapi ada salah satu rukun yang tidak bisa dikerjakan oleh orang tersebut, namanya wukuf di Arafah. Wukuf niku maknanya dia harus berdiam diri di tempat namanya Arafah. Haji ini loh salah satu rukun dikatakan orang itu sah melaksanakan haji ketika dia sudah wukuf di Arafah, maka muncul kalimatnya al-hajju Arafah. Maka perkembangan zaman itu kok tidak bisa kemudian digeneralisir kudunya, tapi dia harus berubah tapi tidak harus berubah sesuatu yang sangat substansi. Karena ngagem media namanya video call, ini lancar kita ambil. Meripatnya ini mantuk pede banget. Lalu kok dengarin lancar mendukung, alhamdulillah, belum ngapal terus. Jangan saiki nemu ngapal kayak gue, ojo nanti meripatmu merem tak simas oke. Oh, ampun Pak, saya ini mulai mawon. Lagi ini belum mengerti di dalam HP menikah, itu mesti Quran. Aku mulai itu loh, dosen ini butuh mulai digital. Dalam merem, butuh sakit Pak, saya ini mulai mawon. Kalau nak mulai sakit konsentrasi nak merem itu mah mikir kabeh. Lalu ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu katanya kehebatan digital. Terkadang sesuatu yang dianggap menjadi mudah, kadang itu menjadi sesuatu yang disalahgunakan dan salah artikan. Sehingga kemudian seseorang itu menganggap gambar sebenarnya HP ini kan salah satu fungsi untuk memberikan informasi. Zaman biar menikah, nak suaranya semakin banter semakin pede. Zaman bergeser kok suara HP itu kan muni izin. Kok kita ketinggalan zaman, itu kan perkembangan. Tapi menarik untuk sekuritumnya menikah ngagem ayat-ayat Al-Quran, ngagem bahasa Arab, ngagem lagu-lagu Arab dan seterusnya. Sehingga kemudian suatu ketika pernah belum menikah HP belum isi lagu-lagu Arab ringtone-nya beliau.
wonten kempalan bersama para kiai, daerah kiai itu sih boten begitu paham dengan bahasa Amiyah atau bahasa Arab yang digunakan para artis. Regole promuni ke bahasa Arab, kemudian dua patenya tengah jalan, dileke, masya Allah Mas Kiai, itu ada, jangan dimatikan tengah jalan. Itu bacaan Quran, jangan dimatikan tengah jalan. Nah ini kita sebut layak lapor, tidak ngerti. Tidak semua bacaan berbahasa Arab menikah yang dilantunkan dengan menggunakan nada tertentu itu dimaknai dengan bacaan Quran ataupun bacaan adat. Oh, kalau begini itu ono wong saking kangennya kalian Idul Fitri malam takbiran niku ganti intonasi adat itu metode kayak takbiran. Biasanya Allahu Akbar diganti Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, tim takbiran kan tambah la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Jadi orang yang dengar ini bocah bela takbiran bisa baca beda orang baca itu ternyata ada. Artinya jadi ada akhirnya kepaksakan jamaah dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini wong layak kamu. Maka dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya, maka menuntut orang itu untuk paham dan mengerti bahwa Al-Quran menikah tetap. Perkembangan zaman lah yang kemudian menyebabkan Al-Quran itu ditafsirkan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Seluruh kali nopo selain layak kamu Onten Malik ini pun layak kohun. Nah, ini Quran patut sih. Layak kohun ini maksudnya pun nopo. Layak kohun ini maksudnya pun dia itu ngerti, tapi dia itu tidak bisa menjalankan apa yang diketahuinya. Maksudnya pun berikut, dia ngerti hukum, tapi dia tidak bisa mampu mengerjakan perintah itu. Maka muncullah, atau kadang-kadang dia ngerti, bahkan pengertiannya dengan aktivitasnya itu berbeda. Contoh, di dalam Quran itu dicipir kalimat kaburomat dan indallah antakulu ma la taf'alun. Niki kalau dalam bahasa Inggris namanya pun jargon, iso ngajar reso nglakoni. Maka jauh banyak manusia yang nanti akan ditanyakan terhadap apa yang disampaikan dengan mulutnya dengan perilakunya yang harus dijalankan. Di Quran menikah perintah kata sangat yang menuntut manusia itu berkualitas secara personal. Karena definisi soleh itu di dalam Quran itu luar biasa. Soleh itu bukan namun ritual kemauan, tapi soleh itu berkaitan dengan dampak sosial. Maka muncullah baik itu tidak hanya di mata Allah, tapi juga baik di mata manusia. Maka muncullah kalimat ayat la yashor, tidak boleh untuk yang namanya mencaci maki orang lain. Antara malih kalimat betul fa'idul akdalul hadis, tidak boleh memiliki ini hadis di bawah berburuk sangka terhadap orang lain. Antara malih kalimat wala tajassasu wala yaqtaba'ikum ba'dun. Tajassasu menika orang boleh kesalahan yang salah pun tidak boleh. Di Quran luar biasa. Wala yaqtab, memenah rasa-rasa orang lain, karena dengan rasa-rasa itu akan memberikan dampak yang negatif. Rasa-rasa mau boten angsal apalagi sebagai wonten aplikasi yang namanya WhatsApp. Keyakinan kita dalam agama. Nah, maka ini menarik. Layar pohon menika kasus kula panjenengan ingkang berkaitan dengan agama, tapi ternyata aktivitas itu tidak berbekas sama sekali terhadap aktivitas keluarga. Disinilah yang kemudian menyebabkan kita melakukan dengan aktivitas keluarga. Dan ini menjadi catatan dulu. Karena sesungguhnya aktivitas kita itu jasa ditanyakan oleh Allah
Subhanahu. Dari mana rezekimu? Kemana rezekimu? Zakatmu. Dari butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata. Allah dan Allah mengeluarkan setiap manusia dari butuni ummahatikum, dari rahim-rahim seorang ibu, la ya'lamuna syai'an, dia seorang anak menggunakan untuk mendengarkan. Maka dengarlah dia ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dengarlah dia informasi-informasi. Waja'ala besar awal absar bisa dimaknai penglihatan. Dari yang dia lihat, kemudian dari yang dia dengar. Waktu dia kelama di masjid, dia tidak termotivasi. Waktu dia tak amal, tidak termotivasi. Maka tidak ada alasan ketika nanti Allah bertanya belum berpisah pada aktivitasnya. Masih dipastikan belum berubah, belum betul. Bahasa adalah akidah, tapi kok sesuatu yang ada di dalam diri manusia berubah hati, kemanfaatan, sehingga orang itu menjadi bagian yang diyakini di dalam dirinya. Ini menarik. Makanya misalnya bayi lahir ini diadain mikir. Kemudian bayi ini tumbuh kembang, dia hidup terima seperti apa? Belum bapaknya, belum ibunya, belum adiknya, belum lingkungannya. Dia kopi itu. Karena mata itu seperti sistem fotokopi. Maka muncullah istilah like father like son. Lah, jadi akalnya itu tidak bisa berfungsi. Ya karena dia mungkin menggunakan akal. Ketika dia menerima kebenaran itu menolak terus. Kalau informasi dia tolak, kalau informasi yang baik dia tolak, informasi dari orang dia tolak, motivasi masuk ke masyarakat dia tolak, semuanya dia tolak. Karena akal itu fungsinya untuk untung dirinya. Maka dalam terminologi kajian yang lain, seperti psikologi, itu menghentikan menungso itu terbagi tiga. Kalau tadi tiga dalam korban turunan dari ini, ternyata bonyok itu dibagi tiga. Satu, juz ilmu. Dua, juz ilmu kafir. Tiga, juz ilmu kafir. Juz ilmu sebagian itu untuk orang-orang mukmin. Al-Qadira Amanu yang mengimani Allah, mulai dari ikrarnya, mulai dari amalnya, mulai dari aktivitasnya, hingga kemudian dia menjadi orang yang mampu dengan masyarakat yang baik. Tapi sebenarnya Allah kalimat juz'un lil munafik, bagian daripada orang-orang munafik. Orang munafik ini ngerti dari tapi yang kemudian menyelisih dari tersebut. Ada lagi namanya juz'un lil kafir, syakir yang ingkar. Nah ini kalau bahas sudah juz'un lil mukmin itu bisa berbeda dari yang munafik. Karena apa? Karena perbuatan yang jahat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu